Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, sampai hari ini badai pandemi corona belum berakhir. Bahkan kami mendengar di sana sini makin meledak orang-orang yang terkena virus corona. Namun apapun yang kami dengar, kami mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk hidup sepanjang hari ini. Tuhan ajar kami untuk kami mengisi kesempatan yang Allah berikan kepada kami untuk perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan, perkara-perkara yang mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai Kejadian 8 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah berbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakangmu. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berpuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Maka
Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengambil napas dalam-dalam, ya. Ikuti saya, mengambil napas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Ulangi sekali lagi. Hembuskan pelan-pelan. Ya. Biasanya kalau seseorang mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskan dan itu diulang beberapa kali, apa yang didapat? Ada yang melegakan di dada. Kenapa kok bisa lega? Ya, biasanya seseorang ketika sedang menghadapi sesak, bisa jadi karena sesak nafasnya karena sakit penyakit, atau karena sesak karena adanya beban berat, atau sedang menghadapi bencana, maka diperlukan kelegaan. Hirup udara kuat-kuat, hembuskan, iya, itu bisa melegakan dada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, kita diingatkan bagaimana karya Tuhan ketika tangan Tuhan yang kuat itu melindungi seseorang di tengah bencana. Siapakah yang mendapat perlindungan? Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu peristiwa itu terjadi, Allah benar-benar murka kepada seluruh isi dunia ini. Allah marah, Allah murka, muak dengan perilaku kehidupan manusia yang makin hari makin tidak menyenangkan Tuhan, tapi justru membuat Allah murka. Namun rupanya di tengah-tengah murka Allah kepada seluruh penghuni dunia ini, masih ada pribadi yang dilindungi oleh Tuhan. Apakah perlindungan Tuhan tersebut sifatnya mendadak serentak? Tidak, Bapak Ibu. Tapi Allah itu mempersiapkan begitu rupa karya perlindungannya bagi Nuh dan keluarga, dipersiapkan terlebih dahulu sebelum murka Allah itu dimuntahkan atas bumi. Sebelum air bah itu tiba, Allah telah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Padahal itu peristiwa belum terjadi. Itu berarti karya Tuhan dipersiapkan begitu luar biasa. Termasuk karyanya ketika melindungi Bapak Ibu dan saya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan persiapan. Allah tidak pernah saai ketika berkarya. Allah tidak pernah sembarangan ketika berkarya. Apapun bentuk karyanya, termasuk bentuk perlindungannya. Bacaan Alkitab hari ini memberitahukan kepada kita, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melihat mengatasi murka Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang dibiarkan hidup, semua binasa, kecuali Nuh dan keluarganya. Hari ini, mari kita belajar bahwa Allah berkenan melindungi orang-orang
yang berkenan di hatinya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Nuh dan keluarganya diperintahkan yang masuk dalam bahtera. Supaya apa? Supaya mereka terlindungi dan mereka selamat. Nuh dan keluarga pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apakah perlindungan itu serta-merta terjadi? Tidak. Bagaimana kalau Nuh berkata, saya tidak mau masuk bahtera itu Tuhan? Aman sudahlah. Saya bisa melindungi diri saya sendiri. Apa yang terjadi? Nuh dan keluarga bisa celaka. Itu artinya Allah bekerja sama dengan Nuh dan keluarganya untuk menyatakan perlindungannya. Ibu bapak, apakah bapak ibu dan saya sedang menghadapi bencana? Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan bencana pandemi, kita tidak mengerti kapan habisnya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Namun, apakah Allah menyatakan perlindungannya secara mendadak sontak? Tidak. Allah pun Allah yang penuh persiapan dalam melindungi bapak ibu dan saya. Allah pun mengajak kita untuk bekerja sama untuk menyatakan perlindungannya. Salah satunya adalah mari kita bekerja sama, ikuti protokol kesehatan. Nampaknya sepele kan Bapak Ibu? Nampaknya sepele. Jangan banyak keluar rumah kalau tidak penting. Pakai masker ketika mau keluar rumah. Itu kan sepele Bapak Ibu. Jangan bersentuhan, jangan bergerombol. Untuk sementara waktu. Itu kan sepele Bapak Ibu. Tapi ada kalanya ada orang-orang tertentu yang merasa dirinya itu kuat. Ada yang merasa imanku lebih kuat dibanding corona. Maka hidup dengan cara sembrono. Bapak Ibu dan saya diajak bekerja sama oleh Tuhan untuk menyatakan perlindungan Allah yang nyata bagi hidup kita. Sama seperti Nuh yang mau bekerja sama dengan Allah. Allah berfirman, Nuh mengerjakannya. Allah memerintah, Nuh mengerjakannya dengan setia. Maka ketika badai itu terjadi, ketika bencana itu melanda bumi, tidak seorang pun yang hidup kecuali Nuh dan keluarganya. Kemudian yang kedua, perlindungan Allah dinyatakan di tengah bencana. Yang kedua, Allah itu berkarya dengan cara Dia melihat. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca di awal kalimat yang diulang, di situ firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Ayat yang senada juga diulang dalam bagian ayat yang ke-12 dan berikutnya. Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera. Allah melihat, itu berarti Allah mengamati dengan teliti. Allah mengamati dengan detail kehidupan Nuh dan keluarganya. Dan ternyata Allah menemukan kehidupan Nuh adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Siapa yang menilai? Tuhan, bukan manusia Bapak Ibu. Kalau manusia menilai itu bisa gampang menilai. Manusia menilai kadang dipandang itu benar dan baik kalau itu menguntungkan bagi saya. Tapi selama tidak membawa keuntungan, gampang sekali menjudge seseorang, dia salah, dia jahat, dia tidak benar. Tapi ketika Allah yang menilai, tidak pernah meleset penilaiannya. Dan Nuh dinilai oleh Tuhan. Dan Allah menjumpai hidup Nuh benar di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti rindu kan menemukan perlindungan Tuhan di tengah badai persoalan. Mari kita belajar bekerja sama dengan Allah, ikuti firman-Nya. Yang kedua, ingat Allah memperhatikan pola hidup Bapak Ibu dan saya.
Dia melihat pikiran kita, Dia melihat isi hati kita, Dia melihat perasaan kita, Dia melihat bagaimana perbuatan tangan dan kaki kita. Orang lain tidak bisa melihat, tapi Allah melihat dengan teliti karena Dia Maha melihat. Lalu yang ketiga, bagaimana karya perlindungan Allah itu dinyatakan di tengah bencana? Yang ketiga adalah Allah itu mengingat. Dia sudah memberi perintah kepada Nuh, dan Nuh mengerjakan dengan setia. Berapa kali Allah memberi perintah kepada Nuh, berapa kali pula Nuh setia mengerjakannya. Allah memperhatikan hidup Nuh, bukan sebatas memperhatikan, tapi Allah mengingat. Diingat untuk apa? Diingat untuk dilindungi, dijaga, diselamatkan. Padahal makhluk yang lain tidak ada seorang pun yang hidup. Tidak ada seekor pun yang hidup. Nuh sudah berada di tempat yang aman. Tapi coba Bapak Ibu dan saya bayangkan, bagaimana kalau Allah lupa tidak menghentikan murkanya. Allah lupa tidak menghentikan badai hujan yang turun. Kapalmu akan terus terombang-ambing. Stok makanan dalam kapal bisa habis. Seluruh keluarga bisa kelaparan. Bisa mati semuanya. Tapi Allah mengingat keluarga pribadi yang berkenan di hadapannya. Dan Allah tidak berhenti karyanya. Dia hentikan bencana itu. Dan akhirnya bumi dipulihkan. Nuh bisa keluar dari bahtera itu dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Apa ketika dalam bahtera Nuh tidak ada masalah? Belum tentu. Bisa jadi dalam bahtera tersebut Nuh juga mengalami kebosanan. Nuh juga jenuh kok di dalam bahtera terus. Bisa jadi Nuh juga pusing kepalanya karena diombang-ambingkan terus. Bahteranya terus terombang-ambing di atas air. Tapi Nuh harus bertahan sampai perintah Allah berikutnya disampaikan kepada Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ikuti pola hidup Nuh. Hidup benar di hadapan Tuhan, terbuka kepada Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Maka tangan Tuhan pun terus berkarya dalam hidupnya dan mendatangkan perkara-perkara yang sungguh menakjubkan. Perkara mustahil menjadi tidak mustahil. Harusnya semua makhluk mati binasa, tapi ada satu keluarga yang diselamatkan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari di tengah pandemi ini kita semakin hidup bijaksana. Kita bekerja sama dengan Allah dengan cara hidup lebih mawas diri. Dan ingatlah, Tuhan memperhatikan dan Tuhan mengingat Bapak Ibu dan saya. Mari nikmati perlindungannya di tengah bencana yang mengancam. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami supaya kami hidup makin benar di hadapan Tuhan. Ada banyak kehidupan yang kami sembunyikan dalam hidup kami di depan sesama. Seringkali perkataan kami tidak jujur. Pikiran kami seringkali tercemari. Rasa kami seringkali salah di dalam merasa. Semua bisa kami sembunyikan di depan manusia, tetapi tak mampu kami sembunyikan di hadapan Allah. Ajar kami supaya kami hidup benar ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memperhatikan hidup kami dengan seksama. Itulah sebabnya ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Karena apapun yang kami kerjakan, Allah melihat perbuatan hidup kami, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Tuhan, kami juga percaya Engkau mengingat hidup kami. Dan kami juga percaya ketika Allah mengingat kami, tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kami, namun tetap bekerja berkarya untuk menghasilkan perkara yang ajaib bagi hidup kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan masing-masing
hanya dalam perlindungan, kemurahan, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.